warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Sudah siap belajar? Siap. Buku LKS sudah siap? Siap. Pulpen, buku? Siap. Oke, kalau sudah siap, silahkan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan turijini min dhulumatil wahmi wa tuqimuni min nuril fahmi wa tuqimuni ma syara'ta iqamana datan wa la ilaha illa ghuyub. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa rahmatihi syai'in fi kulli amri wa la basira jalma wa sya'un. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dengan harapan kita baca doa ini semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar Bapak absen dulu ya. Abdul Karim, Abdul Latif, Ahmad Anwar, Abdul Razak, Ahmadul Ulum, izin ya. Ar-Rahman, Fatir, Ferdi. Oke, baik. Bapak sudah absen, alhamdulillah. Yang hadir dan yang tidak hadir karena sakit kita doakan semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini Bapak akan membahas tentang qaswatul qalbi, penyakit hati, artinya keras hati. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang ghadab. Ghadab artinya apa? Marah. Marah ataupun ghadab itu berkaitan dengan qaswatul qalbi. Apa kaitannya? Sama-sama penyakit hati. Oke, ada yang tahu apa pengertian dari qaswatul qalbi? Qaswatul qalbi, qaswah artinya keras, qalbi artinya hati yang keras. Hati yang keras ini kira-kira disebabkan apa ya? Banyak dosa ya, banyak maksiat, banyak melakukan hal-hal yang tak berguna, bahkan kita tertawa terbahak-bahak itu juga bisa menyebabkan penyakit hati berupa qaswatul qalbi. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, sebentar Bapak tayangkan juga di slide PowerPoint. Ya, qaswatul qalbi. Tujuannya yang pertama, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari guru ataupun dari Bapak, kalian bisa menjelaskan tentang pengertian qaswatul qalbi dengan baik dan benar. Yang kedua, kalian akan bisa dan melafazkan dalil tentang qaswatul qalbi. Kemudian setelah menggunakan handout, nanti Bapak akan bagikan handout kepada kalian, akan Bapak bentuk dulu kelompok. Setelah itu kalian Bapak bagikan handout. Di situ kalian akan mencari tentang dampak qaswatul qalbi. Kemudian penyebab qaswatul qalbi. Nanti Bapak akan tayangkan video Bu Yayah ya yang menjelaskan tentang penyebab dan cara menghindari qaswatul qalbi. Setelah itu nanti kalian diskusikan apa sih caranya, bagaimana sih caranya. Baik anak-anak, bisa dimengerti? Oke. Kalau sudah, Bapak akan jelaskan pengertiannya qaswatul qalbi. Qaswatul qalbi artinya hati yang keras atau hati yang membatu. Artinya hatinya itu keras, membatu. Sehingga nasihat itu tak masuk. Sehingga pencerahan-pencerahan, doa-doanya tak akan dikabulkan karena hatinya begitu keras. Kemudian secara istilah keras hati adalah sikap tercela di mana seorang menutup pikiran dan hatinya akibat perilaku keburukan dan kemaksiatan yang telah diperbuat seperti munafik. Artinya perbuatan munafik yang baik di luar tapi di dalamnya busuk, beriman di luar tapi dalam hatinya itu ingkar atau kafir, disitulah yang disebut dengan qaswatul qalbi. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Selanjutnya kita akan membacakan dalil, melafazkan dalil tentang qaswatul qalbi. Ayo, siapa yang bisa bantu Bapak untuk membacakan dalil? Fatir ya, silakan bantu Bapak untuk membacakan dalil
qaswatul qalbi. Nampak ya? Iya, kalian ada? Ada. Boleh silakan dibacakan khawatir surah Az-Zumar ayat 22. Nampak? Ada Al-Qur'an atau bagaimana? Boleh diambil Quran. Ambil ya. Surah Az-Zumar. Silakan. Nanti setelah Fatir membaca Quran, kalian ikutin ya. Baca sama-sama nanti ayat yang dibacakan. Surah Az-Zumar ayat 22. Fawailun lil qasiyati qulubuhum. Sudah ketemu Fatir? Belum Pak. Surah Az-Zumar. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Baik, dan teman-teman yang lain silakan baca barengan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Bantu Bapak bacakan artinya. Yang artinya, maka celakalah mereka yang hatinya telah membantu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Quran surah Az-Zumar ayat 22. Itulah dalil tentang qaswatul Qalbi. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim. Bisa dimengerti anak-anak? Selanjutnya kita akan membahas tentang tanda hati yang keras. Nanti Bapak akan mampilkan video ya, tanda atau ciri-ciri hati yang keras. Video ini dari video Buya Yahya. Tanda ya, penyebab hati yang keras. Disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerasnya hati sebabnya ada. Di antaranya adalah kemaksiatan yang terus menerus yang dilakukan seorang hamba tidak segera dihapus dengan permohonan ampun. Nabi yang menjelaskan dalam satu riwayat, tu'radul fitnatu 'alal qulubi kal hasir 'udan 'udan. Hati itu semula adalah mata hati. Kita sering menyebut dengan mata hati. Mata hati seorang penjahat pun dia masih bisa melihat kebaikan sebagai kebaikan. Orang Bandungnya kayak apa, dia ngerti kebaikan. Tadi perampok nomor 1 pun tadi pengen punya menantu ya jangan perampok deh. Kalau pezina kayak apapun juga tidak menghendaki anak-anaknya jadi pezina semuanya. Bukan hati kecilnya. Jadi pada dasarnya hati itu melihat kebaikan. Hawa nafsu. Oke anak, bagaimana videonya? Menarik apa tidak? Menarik. Itulah tentang penyebab kerasnya hati, ciri-ciri hati yang keras. Kemudian tentang juga tadi Bapak tampilkan video tentang dampak dari perbuatan qaswatul qalbi. Sekarang Bapak beri tugas kalian membentuk 4 kelompok. Nanti kalian cari, diskusikan dengan teman mengenai materi yang tadi itu. Cara menghindari
menghindari, kemudian ciri-ciri, kemudian dampak dari qaswatul qalbi. Silakan bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan membentuk barisan. Tugas kalian adalah mencari apa sih penyebab dari qaswatul qalbi, kemudian dampak dari qaswatul qalbi, serta cara menghindari qaswatul qalbi. Nah, 3 ya. Kelompok 1 akan mencari dampak dari qaswatul qalbi, kelompok 2 penyebab qaswatul qalbi, kemudian kelompok 3 tentang cara menghindari qaswatul qalbi. Kelompok 4 nanti menambahkan dari cara menghindari qaswatul qalbi. Ya. Bisa dimengerti anak-anak? Baik anak-anak, sudah didiskusikan? Sudah dapat? Oke, silakan kelompok 1 untuk presentasikan. Silakan berdiri, 1 orang. Silakan. Ya. Baik, semangat. Dari kelompok 1 akan menjelaskan tanda-tanda hati yang keras. 1. Bermalas-malas dalam mengajarkan kebaikan dan ketaatan serta meremehkan suatu kemaksiatan. 2. Tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. 3. Tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah atau cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. 4. Tidak merasa takut akan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala.
5. Bertambahnya kecintaan terhadap dunia dan mendahulukan di atas akhirat. 6. Tidak tenang hatinya dan selalu merasa gundah. 7. Nasihat tidak masuk. 8. Bertambahnya dan meningkatnya kemaksiatan yang dilakukannya. 9. Tidak mengenal atau tidak membedakan perbuatan makruf dan munkar. Sekian dari kelompok 1. Ada tambahan dari kelompok lain? Enggak ada, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Akan kelompok 2 menjelaskan tentang penyebab qaswatul qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami akan menjelaskan atau mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan. Jadi penyebab kerasnya hati ini memiliki banyak penyebab. Salah satunya dan akan kami sebutkan bahwasanya kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kekufuran dan kemunafikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dapat menyebabkan kerasnya hati. Dan berikutnya adalah melanggar perjanjian yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga yaitu ketawa secara berlebih-lebihan, banyaknya bicara dan banyaknya makan itu dapat menyebabkan kerasnya hati, dan juga banyak melakukan dosa, bahkan lalai dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya adalah menyanyi atau menggunakan alat musik dan juga melakukan hal-hal yang merusak kepada hati. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain ada tambahan? Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 3 presentasikan cara menghindari qaswatul qalbi. Silakan. Jadi saya akan menjelaskan tentang cara menghindari kerasnya hati. Jadi ketika kita ingin menghindari yang namanya kerasnya hati, kita harus melakukan beberapa hal yang telah dikatakan oleh Imam Qusairi, yang mana Imam Qusairi ini menukil dari Syekh Ibrahim Asy-Syatawazi. Yakni salah satunya yang pertama, seringnya membaca Al-Quran disertai dengan perenungan, mentadabburi makna, merenungkan makna. Ketika kita ini merenungkan makna, berarti kita lebih khusyuk membaca Al-Quran. Yang kedua, ini mengatur pola makan agar kita tidak terlalu kenyang. Dan yang ketiga, sering bangun malam atau jauhul lail, bangun malam. Sekian, terima kasih. Bagaimana ada kelompok lain yang mau menambahkan? Ya, kelompok 4 silakan tambahkan bagaimana cara menghindari perbuatan qaswatul qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kelompok kami akan menambahkan cara untuk menghindari mengerasnya hati. Yang pertama ialah merendahkan diri di hadapan Allah SWT pada akhir malam. Jadi kita harus selalu merendahkan diri kita kepada Allah SWT. Yang kedua, bergaul dengan orang yang soleh. Yang ketiga, berempati kepada orang lain. Bagaimana? Ada kelompok lain mau menambahkan lagi? Kalau tidak ada, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Anak-anak, kita sudah membahas tentang pengertian, dalil, dampak, penyebab, dan cara menghindari. Apakah di antara kalian ada yang mau ditanyakan mengenai qaswatul qalbi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita simpulkan ya tentang 5 poin dari materi ini. Jadi yang pertama, pengertian dari qaswatul qalbi adalah hati yang keras, membantu dikarenakan apa? Maksiat dan dosa. Kemudian dalil tentang qaswatul qalbi yaitu surah ayat 2. Bunyinya adalah Kemudian tentang tanda keras hati. Pertama, malas beribadah. Yang kedua, tidak berpengaruh Al-Quran, tidak berpengaruh ujian, tidak takut ancaman Allah. Kemudian kemudian
tidak tenang atau bunda, kemudian gemar maksiat, yang terakhir tidak mengamalkan ataupun tidak mengenal amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian selanjutnya sebab keras hati. Yang pertama syirik atau kufur. Selanjutnya melanggar janjian Allah. Kemudian Bertawa berlebihan. Kemudian banyak berbicara. Kemudian Banyak dosa. Kemudian lalai dari ketaatan, musik, godaan wanita dan hal yang merusak hati. Kemudian cara-cara menghindari perbuatan keras hati atau qaswatul qalbi. Yang pertama adalah mengatur pola makan. Kemudian berempati kepada orang lain. Kemudian membaca membaca Al-Quran. Kemudian bergaul dengan orang soleh. Kemudian selanjutnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah materi yang sudah kita bahas. Sekarang Bapak akan melakukan evaluasi. Artinya nanti Bapak akan tanyakan kepada kalian, kalian harus bisa jawab. Oke ya? Secara lisan. Pertanyaan pertama mengenai apa pengertian dari qaswatul qalbi. Coba Bapak tunjuk Sofan. Nah, silakan. Apa pengertian dari qaswatul qalbi? Berdiri. Qaswatul qalbi adalah berdiri. Keras hati adalah sikap tercela di mana seseorang menutup pikiran dan hatinya akibat dari pelaku keburukan dan kemaksiatan yang telah diperbuat, semisal munafik dan Oke. Itu adalah pengertian dari qaswatul qalbi, artinya keras hati disebabkan maksiatan dan perbuatan munafik. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya pertanyaan kedua mengenai dalil. Coba sebutkan atau lafazkan, bacakan dalil tentang qaswatul qalbi. Bapak tunjuk. Fatir, silakan. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Artinya, Maka celakalah mereka yang hatinya telah membantu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Surah Az-Zumar ayat 20. bagus, jawabannya benar. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya mengenai tanda keras hati. Tanda keras hati, coba Latif. Tanda keras hati. Tanda keras hati itulah bermalas-malasan dalam beribadah. Terus, Tidak masuknya nasihat. gimana? Tidak masuknya nasihat. Tidak masuknya nasihat. Ada lagi? Tidak terlalu tidak mendengar ayat Al-Quran. Bagus, berikan tepuk tangan. Kemudian tentang sebab keras hati. Coba Alif. Sebab keras hati Alif. Sebab keras hati. Sebabnya yaitu yang pertama kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan. Yang kedua yaitu melanggar perjanjian yang dibuat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga tertawa berlebihan. Yang keempat lalai dari ketaatan. Yang kelima suara wanita yang menggoda. Oke, berikan tepuk tangan untuk Alif. Selanjutnya cara menghindari perbuatan keras hati. Coba Bapak minta Rasul. Ada Rasul? Ada Rasul. Silakan Rasul. Cara menghindari Rasul. Apa Rasul? Cara menghindarinya? Membaca Al-Quran disertai dengan kecenderungan. Ya. Dua, mengatur pola makan agar tubuh tidak kenyang. Tiga, bangun malam.
4. Merendahkan diri dari hadapan Allah pada akhir malam. 5. Bergaul dengan orang-orang soleh. 6. Berempati kepada orang lain. Oke, betul jawaban dari anak-anak, sudah kita bahas tentang tentang materi qaswatul qalbi. Harapan Bapak kita semua bisa terhindar dari penyakit hati qaswatul qalbi. Kenapa? Agar hati kita ini lembut dan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nasihat-nasihat akan masuk, kemudian hati kita bergetar ketika mendengar ayat Al-Quran. Sebab kalau hati kita tidak bergetar dengan dilantunkan Al-Quran, berarti hati kita ini adalah hati yang qaswatul qalbi. Anak-anak, demikian pembahasan ini. Minggu depan kita akan membahas tentang qadab. Apa itu qadab? Marah. Demikian pembahasannya. Silakan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqih 'alana warhamna lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqih 'alana warhamna lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqih 'alana warhamna lana fi dinina. Anak-anak, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Barokah, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.